Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan online saya. Kali ini kita akan membahas mengenai bahasa dan berbahasa untuk kelas psikolinguistik. Ini pekan kedua ya di kelas psikolinguistik. Minggu lalu kita udah bahas apa sih yang sebenarnya sudah dibahas atau yang harus dipelajari dan harus didiskusikan di dalam kelas psikolinguistik. Apakah betul kita harus membahas bahasa kejiwaan itu udah terjawab ya di minggu lalu. Dan hari ini kita udah masuk pembahasan inti atau bagian dari perkuliahan psikolinguistik dengan persepsinya adalah psikolinguistik itu sendiri. Untuk bahasa dan berbahasa. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa perkuliahan kita menggunakan buku pengantarnya atau buku utamanya itu adalah bukunya Abdul Khair, eh, kajian teoritik psikolinguistik ya. Oke, untuk topik yang pertama, hakikat berbahasa atau hakikat bahasa dulu ya. Bahasa. Teman-teman pasti ingat ya di Introduction to General Linguistics, definisi dari bahasa. Apa sih itu bahasa? Jangan sampai nanti udah lulus dari Fakultas Bahasa dan Sastra, bahasa sendiri itu nggak tahu ya. Bahasa tool of communication, ya pasti ya, tool of communication. Terus eh, alat komunikasi yang seperti apa sih yang dimaksud dengan bahasa? Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang bilang, oh kita bisa melihatnya dengan cara mendengarnya atau menulisnya atau membaca hasil tulisannya. Jadi kita bisa notice bahwa itu adalah sebuah bahasa dari pendengaran ataupun dari suatu bacaan. Betul banget. Sehingga dikatakan bahwa language itu adalah sistem lambang bunyi. Sistem lambang bunyi yang dijadikan sebagai alat komunikasi dari seseorang atau seorang penutur kepada lawan tuturnya atau pendengarnya, yang mana alat komunikasi ini atau sistem lambang bunyi ini merupakan produk dari hasil kesepakatan bersama dari suatu komunitas pengguna bahasa dan merupakan produk dari sebuah kultur dari para penggunanya. Jadi eh, sistem lambang bunyi bukan berarti dia semena-mena atau bukan berarti dia bersifat individu aja ya, tapi dia harus kesepakatan bersama dan dia merupakan hasil produk sebuah kebudayaan. Dan di sini karena dia merupakan sistem, ya otomatis dari sini kita juga bisa menafsirkan bahwa ternyata bahasa itu ada aturannya atau well governed. Sehingga di sini mungkin kita recall lagi ya, kita recall materi-materi awal tentang Introduction to General Linguistics atau the language features atau language characters. Nah, ada beberapa karakter dari bahasa yang bisa kita ingat lagi di sini bahwa bahasa itu hakikatnya dia merupakan sebuah sistem lambang bunyi, dia sangat sistematis dan sistemis. Dia merupakan alat komunikasi yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama dan dia juga merupakan produk dari sebuah culture dan dia juga merupakan sebuah uh, cultural transmission dari para penggunanya dan environment para penggunanya. Di sini ada satu fitur yang mungkin belum saya sebutin tadi, arbitrar, di mana sistem lambang bunyi itu dengan bunyinya sendiri dan benda yang diacunya itu nggak ada keterkaitan atau randomly atau mana suka ya. Jadi kita nggak pernah tahu kenapa benda ini dikatakan ini, bunyinya seperti ini kita nggak pernah tahu dan itu tidak bersifat oh harus ya kalau kata ini tuh bunyinya seperti ini, bendanya seperti ini karena ada sejarahnya. Nggak harus semua kata seperti itu. Jadi sistem lambang bunyi atau bahasa itu sifatnya arbitrar atau tidak ada keterkaitan antara sistem lambang bunyinya sendiri dengan bunyi itu ataupun dengan benda yang diacunya. Oke, mudah-mudahan dari sana teman-teman masih ingat ya definisi dari bahasa. Selanjutnya, eh, ketika kita udah memahami atau mengingat kembali definisi dari bahasa dalam psikolinguistik, seperti yang kita udah bahas minggu lalu, bahwa dalam psikolinguistik kita mengkaitkan antara bahasa dengan akal pikiran atau minded, ya. Sehingga bagaimana sih kondisi bahasa itu di dalam akal kita, di dalam otak kita gitu. Nah, ternyata yang dimiliki oleh otak kita terkait bahasa kita itu adalah structure atau sistem, structure system. Yang mana structure itu sendiri adalah unit-unit bahasa atau materials dari bahasa itu sendiri, dan sistem itu adalah bagaimana hubungannya atau konektivitas antara satu unsur bahasa dengan unsur bahasa yang kita kuasai,
sehingga dia akan membentuk structure system. Nah, structure system ini kita mengenalnya dengan istilah grammar atau tata bahasa. Tata bahasa ini ada dalam pikiran kita, atau knowledge about language, pengetahuan tentang suatu bahasa itu ada dalam otak kita, kita sebut dengan istilahnya competence. Jadi kalau misalnya dalam psikolinguistik, kamu akan bilang orang itu mahir atau mampu menguasai suatu bahasa, itu akan ada dalam otaknya, atau orang itu memiliki kompetens terhadap suatu bahasa itu terletak dalam otaknya. Tapi bisa nggak sih kita periksa kompeten seseorang itu? Apakah kita bisa memeriksa berapa kadar banyak atau sedikitnya bahasa yang dimiliki oleh suatu individu? Itu mungkin kita nggak bisa mengukur ya. Kita nggak bisa mengukur langsung ke otaknya. Kita nggak bisa langsung mengukur ke knowledge-nya. Apa yang bisa kita ukur? Yang bisa kita ukur itu adalah performance. Performance itu apa? Di dalam psikologi kita mengetahui bahwa performance itu adalah manifestasi dari kompetensi tadi. Bagaimana bentuk wujud dari kompetensi tadi itu adalah performance. Kita lihatnya dari dua sudut pandang. How someone giving speech and how someone understanding the speech. Bagaimana orang itu memproduksi bahasa dan bagaimana orang itu memahami suatu bahasa itu adalah performance-nya. Dan makin bagus performance-nya berarti kompetensinya makin bagus. Jadi balik lagi, apakah kita bisa memeriksa kompetensi seseorang itu terkait bahasa secara langsung terhadap otaknya, itu nggak bisa kita ukur. Kita ukurnya dari mana? Kita ukurnya dari performance-nya. How she or he give a speech or understand the speech. Jadi kita lihat dari performance-nya. Nah, sekarang kita fokus ke dalam structure-nya dulu. Di dalam psycholinguistic, tadi kita tahu bahwa pengetahuan seseorang terkait bahasa, knowledge seseorang terkait bahasa, berarti menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki structure system terhadap suatu bahasa. Dan itu terletak di dalam otaknya. Oke? Okay? Dan di dalam pikiran kita atau dalam proses berbahasa nantinya, dalam penggunaannya, structure system itu akan tersebar dalam suatu sistem yang mana nanti ada dalam akan ada menjadi deep structure yaitu struktur dalam dan surface structure atau struktur luar. Nah, jadi competence tadi itu kompetensinya akan terbagi dua, ada yang diposisikan di dalam deep structure, ada yang diposisikan di dalam surface structure. Yang mana sih dia? Ini dia. Deep structure dan surface structure. Jadi, ketika seseorang, jadi ini kita udah mulai bahas dari bahasa ke berbahasanya ya. Jadi dari bahasanya ke proses berbahasanya atau proses penggunaan bahasanya atau kita sebut dengan berbahasa. Kompetens yang kita miliki atau kemampuan bahasa yang dimiliki oleh manusia yang ada di dalam pikiran yang ditujukan untuk bisa memahami, kemudian juga bisa diucapkan untuk memproduksi bahasa, itu kan adalah suatu sistem yang sinergis tuh. Ada beberapa alat di dalam badan kita yang beroperasional atau beroperasi ketika kita menggunakan bahasa. Kita pakai mulut, kita pakai alat ucap, kita pakai otak. Pasti iya dong ya, kalau kita mau ngomong, kalau kita mau memahami, kita pakai telinga juga. Ada beberapa organ di tubuh kita yang akan berinteraksi untuk bisa berkomunikasi. Baik itu sebagai pembicara ataupun sebagai pendengar. Nah, di sini sistem proses berbahasa itu akhirnya dikelompokkan menjadi dua. Ada deep structure, ada surface structure. Di mana knowledge terkait bahasa itu yang sifatnya abstrak, abstrak berarti kita nggak bisa lihat wujudnya, tapi dia exist, tapi wujudnya kita nggak bisa lihat. Yang mana dimulai dari otak, kemudian nanti berlanjut pada alat ucap, atau berlanjut pada saat momen eh, kompetens bahasa itu akan diucapkan, itu disebut dengan deep structure. Berarti proses-proses yang terjadi dari otak kita sampai dia akan terucapkan. Jadi ketika kamu mau memikirkan sesuatu, duh kayaknya aku lapar. Berarti kamu berpikir, kemudian kamu mulai merancang apa yang akan kamu sampaikan untuk menyatakan pemikirannya kamu. Nah, itu disebut dengan deep structure.
karena dia abstrak. Kan kita nggak bisa lihat ya apa yang ada dalam pikiran kita. Sedangkan ketika prosesnya sudah diucapkan, ya, ketika sudah diucapkan, kemudian seseorang mendengar hasil ucapan itu, berarti sudah terjadi proses komunikasi. Ketika kamu mau ngajak teman kamu untuk makan, yuk kita makan, dan tuturan kamu itu didengar oleh teman kamu, maka itu sudah terjadilah proses survey structure, di mana kompetens bahasa tadi itu sudah dikonkretkan, sudah diwujudkan, maka bentuknya konkret nih, dan itu dimulai organnya dari alat ucap. Nah, itu terjadi disebut dengan survey structure. Jadi competence language atau competence atau knowledge terkait bahasa yang sifatnya konkret, proses berbahasa yang sifatnya konkret, dan itu terjadi di organ alat ucap, dan itu bisa didengar oleh orang-orang, itu merupakan survey structure. Sedangkan pemikirannya, pengkonseptualannya, nah itu terjadi di dalam otak kita dan itu sifatnya abstrak. Sehingga kompetens tadi yang terkait bahasa tadi itu, kalau dibagi di dalam psikolinguistik, bahasa itu di dalam pikiran kita, komponennya bukan lagi kayak biasa kita belajar linguistik ya. Ada fonetik, fonologi, morfem, kita nggak ke sana. Tapi di dalam pikiran kita atau di dalam sistem proses berbahasa, komponennya itu dibagi menjadi tiga saja. Ada komponen sintaktik, komponen semantik, komponen fonologi. Komponen sintaktik berarti yang berkaitan dengan tata bahasanya. Kalau komponen semantik berkaitan dengan konseptual atau pemaknaannya. Kalau fonologi berkaitan dengan bagaimana cara mengucapkan dari konsep tersebut. Nah, jadi ada tiga komponen bahasa itu. Jadi structure of language itu dibagi menjadi tiga komponen. Nah, dari tiga komponen ini coba kita telusuri. Mana sih yang sifatnya abstrak, mana yang sifatnya konkret? Nah, dari kajiannya teman-teman udah bisa tebak dong ya. Kalau sintaktik berkaitan dengan tata bahasa, semantik berkaitan dengan konsep. Tata bahasa dan konsep itu nggak bisa kita lihat wujudnya. Itu cuma bisa kita pikirkan. Jadi ketika kita mau berbicara ataupun kita mendengar suatu pembicaraan, itu kan kita tidak tidak membayangkan secara physically atau tidak terlihat secara physically sintaktisnya seperti apa, konseptualnya seperti apa, kan kita nggak bisa melihat wujud konkretnya. Itu terjadi dalam proses berpikir, berarti terjadi dalam brain kita, maka dia merupakan bagian dari deep structure. Sedangkan fonologi itu bisa terlihat fisiknya melalui dengaran, melalui bunyi. Kita bisa melihat wujudnya tapi dari bunyi ya. Kita bisa ucapkan menggunakan alat ucap, dan kita bisa dengarkan bagaimana hasil pemikiran seseorang, maka dia bersifat survey structure, karena sifatnya udah konkret, bisa kita dengar, dan bisa kita lihat dari alat ucapnya. Sedangkan sintaktik dan semantik itu adalah proses yang terjadi dalam pikiran, karena itu terjadi ketika seseorang sedang berpikir. Kita bayangkan aja, kalau ada orang yang berpikir ingin menyampaikan suatu pesan, kalau orang itu belum ngomong, kita nggak bisa tahu apa pesan yang ada dalam pikirannya. Kita nggak tahu kalimat seperti apa yang akan dia tuturkan, seperti apa polanya, kita nggak tahu. Karena itu hanya ada dalam otak si pembicara. Maka itu dikatakan sebagai deep structure, karena sifatnya abstrak. Sedangkan kalau dia sudah menuturkannya dan kita sudah dengar apa yang dia sampaikan, maka itulah yang kita terima, itulah yang kita pahami, itu sifatnya konkret. Maka itu masuk ke dalam survey structure. Jadi tiga komponen ini, atau structure of language, atau structure of knowledge, atau structure of competence istilahnya, ada tiga, sintaktik, semantik, dan fonologi, dan mereka nanti kita bisa lihat nih dari komponen ini, ternyata ada yang masuk ke dalam kategori deep structure dan ada yang masuk dalam survey structure. Nah, kita lebih lanjut lagi nih ke dalam proses berbahasa. Tadi kan kita udah belajar komponennya. Kita dari komponen itu kita tahu ternyata language itu structure sistemnya tuh nggak seperti masih membahas tentang bunyi, morfem, tidak. Tapi ternyata di dalam sistem berpikir manusia, language structure itu cukup dibagi tiga, yaitu sintaktik, semantik, sama phonology. Nah, sekarang bagaimana bahasa itu bisa dipakai sebagai alat komunikasi? Tentu dengan proses berbahasa. Harus ada proses berbahasa.
Proses berbahasa itu terdiri dari dua, ada encoding dan decoding. Encode and decode. Encode itu adalah proses produksi ucapan, produksi bahasa. Nah, kalau bayangin kita sendiri nih, ketika kita akan memproduksikan bahasa, berarti kita sebagai pembicara. Di mana kita mulai? Tentu kita mikir dulu. Otomatis, it is started in the human brain, in our brain. Kita mikir dulu apa yang mau kita omongin, kita tata kalimatnya, kemudian kita ucapkan. Itulah proses encoding. Sehingga encoding itu prosesnya terdiri dari semantic encode, di mana kita berpikir, kemudian grammatical encode atau syntactic encode, di mana kita menata pemikiran kita, kemudian kita ucapkan, yaitu phonology encode. Itu adalah proses memproduksi bahasa. Lawannya atau penerimanya, yaitu orang yang mendengar, maka akan mengalami proses decoding, yaitu proses of receiving the idea, receiving the language, receiving the message from the speakers. Otomatis, proses yang akan mereka lalui itu apa? Tentu mereka dengar dulu. Mereka dengar, ya, ataupun yang bisa jadi mereka baca gitu ya. Mereka dengar, mereka baca, berarti mereka mendapatkannya dulu, setelah itu baru mereka olah dan mereka pahami. Maka prosesnya yang terjadi di sini adalah decoding phonology, kemudian proses decoding grammar atau sintaktik, kemudian decoding semantik. Ya, jadi prosesnya dimulai dulu dari mendengarkan, kemudian menata apa yang didengar, kemudian terakhir adalah memahami apa yang didengar. Nah, kurang lebih inilah sih secara sederhana komponen-komponen yang akan terlewati atau yang akan dilalui oleh setiap individu ketika proses berbahasa itu terjadi antara seorang pembicara kepada seorang pendengar. Nah, ini kalau kita mau bikin angka ya, gradasi angkanya, maka proses 1, 2, 3 itu terjadi pada penutur, yaitu proses encoding, proses memproduksi bahasa, memproduksi ucapan. Sedangkan eh, label 4, 5, 6 itu terjadi pada pendengar, di mana dia menerima hasil ucapan, dia menerima eh, tuturan dari seseorang atau mendengarkan tuturan dari seseorang. So, saya rasa itu ya yang kita bahas di dalam bahasa dan berbahasa. Jadi kalau bahasa, kamu fokus pada competence dan performance, kemudian kamu fokus lagi pada komponen, komponen atau bagian dari kompetensi itu tersendiri ternyata ada 3, yaitu komponen sintaktik, semantik, sama phonology. Kemudian kalau ketika berbahasa, berarti yang kamu fokuskan adalah bagaimana bahasa tadi digunakan sebagai alat komunikasi. Berarti sudah terjadi proses dua arah, yaitu dari seorang pembicara kepada seorang pendengar, maka proses yang dilaluinya tadi adalah proses encoding dan decoding dengan skema yang sudah kita bahas. Dan ini ada beberapa teori yang teman-teman perlu ketahui terkait tentang bahasa dan berbahasa. Untuk yang bahasa, berarti teman-teman perlu pelajari di rumah teori-teori bahasa. Silakan dibuka buku Abdul Khairnya nanti. Sedangkan untuk teori berbahasanya, itu juga ada beberapa teori dari Chomsky, dari Safir, dan lain-lainnya ya. Ini silakan dibaca dan kita akan bahas ini di pekan depan. Jadi untuk pekan ini, itu yang bisa saya sampaikan mengenai bahasa dan berbahasa. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas onsite. Ini kita akan bahas lanjutan dari teori-teorinya, sekaligus kita juga akan bahas, kalau nggak salah minggu depan, tentang pemerolehan bahasa. Jadi silakan dibaca bukunya di rumah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.